Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nesya Revalianda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi eksternal dalam organisasi. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayatnya kita dapat diberi kesehatan hingga saat ini. Nah, baiklah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang komunikasi eksternal, kalian pada tahu nggak sih apa arti komunikasi eksternal? Nah, komunikasi eksternal dalam organisasi itu adalah pertukaran informasi atau pesan dari organisasi kepada khalayak ramai atau publik. Nah, komunikasi eksternal ini memiliki tujuan. Nah, tujuan dari komunikasi eksternal ini yang pertama yaitu memberikan dampak yang positif terhadap suatu organisasi karena adanya komunikasi kepada khalayak ramai atau publik. Lalu yang kedua, terdapat sebuah interaksi yang baik antara suatu organisasi dengan khalayak ramai atau publik. Nah, komunikasi eksternal ini memiliki peran penting dalam suatu organisasi, yaitu jika adanya komunikasi eksternal dalam suatu organisasi, maka itu akan meningkatkan citra atau dampak yang baik pada perusahaan, karena jika terjadinya komunikasi eksternal, maka masyarakat-masyarakat yang lain atau khalayak ramai itu akan mengetahui tentang perusahaan tersebut. Maka khalayak ramai atau publik tersebut akan memberikan aspirasi dan komentarnya kepada suatu organisasi, maka organisasi tersebut akan melakukan perubahan yang baik kepada organisasinya. Jadi sehingga suatu organisasi tersebut akan meningkatkan citra suatu organisasi tersebut agar organisasi tersebut dipandang baik dan positif bagi khalayak ramai atau publik. Nah, itu tujuan dan pentingnya suatu komunikasi eksternal dalam organisasi. Nah, suatu komunikasi eksternal itu pasti akan terjadi dalam suatu organisasi. Nah, bagaimana cara agar komunikasi tersebut dapat terjalankan dengan baik? Nah, itu caranya sama seperti cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang pertama menggunakan bahasa dan menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Yang kedua yaitu mengetahui situasi dan kondisi saat kita ingin berkomunikasi kepada khalayak ramai. Nah, komunikasi eksternal itu hampir mirip kan dengan komunikasi publik, karena komunikasi eksternal itu adalah pertukaran informasi antara suatu organisasi kepada khalayak ramai. Sedangkan komunikasi publik pun sama begitu. Itu komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi kepada khalayak ramai. Nah, apa sih perbedaan dari komunikasi eksternal dan komunikasi publik? Nah, dari pengertian komunikasi eksternal tadi, maka dapat kesamaan pengertian kan antara komunikasi eksternal dengan komunikasi publik, karena dua komunikasi itu sama-sama berkomunikasi dengan khalayak ramai. Jadi apa sih perbedaan antara komunikasi eksternal dan komunikasi publik? Nah, perlu kalian ketahui, komunikasi publik itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan interaksi langsung dengan masyarakat. Nah, maksudnya yaitu interaksi langsung berarti berkomunikasi langsung kepada masyarakatnya, seperti adanya seminar-seminar, acara sosial, dan acara-acara publik lainnya. Itu termasuk ke dalam komunikasi publik, karena seminar-seminar, kegiatan sosial, dan acara-acara publik yang lain itu tuh secara tidak langsung komunikator itu akan pasti langsung berkomunikasi kepada khalayak ramai atau komunikator-komunikatornya. Jadi itu yang disebut dengan komunikasi publik.
Nah, komunikasi eksternal itu apa? Nah, komunikasi eksternal itu yang dilakukan di luar organisasi, antara perusahaan dengan pihak-pihak di luarnya. Jadi seperti satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, lalu satu perusahaan tersebut dengan, pemasoknya, lalu investor dan media-media dari luar organisasi. Jadi dari, pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, pasti terlihat apa perbedaan dari komunikasi publik dengan komunikasi eksternal. Kalau komunikasi publik itu lebih mencakup antara suatu perusahaan dengan khalayak ramai yaitu masyarakat, sedangkan komunikasi, eksternal itu tuh lebih ke antara suatu organisasi dengan, eee, pihak-pihak di luar organisasi seperti pemasoknya, lalu investornya. Jadi komunikasi eksternal itu jelas berbeda dengan komunikasi publik, walaupun sama-sama, eee, pertukaran pesan dari suatu perusahaan dengan khalayak ramai atau orang yang lebih dari 2, tapi tetap saja itu tidak sama. Kalau kesamaannya pasti ada, yaitu sama-sama, eee, me kesamaannya yaitu sama-sama menyampaikan pesan atau informasi tentang suatu organisasi tersebut. Jadi itulah, perbedaan dari komunikasi publik dan komunikasi eksternal. Setelah kita sebutkan tadi tentang, perbedaan komunikasi publik dan komunikasi eksternal, maka kita tahu, lebih dalam apa tentang komunikasi eksternal. Jadi komunikasi eksternal itu ruang lingkupnya lebih dari masyarakat. Jadi bisa investornya, bisa, pelanggan itu juga termasuk masyarakat, lalu media-media di luar organisasi. Setelah dijelaskan tentang pengertian komunikasi eksternal, lalu ada fungsi komunikasi eksternal, tujuan komunikasi eksternal, dan peran penting komunikasi eksternal dalam suatu organisasi, lalu perbedaan antara komunikasi eksternal dan komunikasi publik, maka selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang tips bagaimana agar komunikasi eksternal tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam komunikasi pasti ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang akan terjadi. Maka dalam komunikasi eksternal, dalam sebuah komunikasi itu kita harus mengetahui bagaimana cara agar komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, tips dalam berkomunikasi eksternal agar berjalan dengan baik, yang pertama yaitu mengetahui audiens. Jadi kita harus mengetahui audiens yang akan kita tukarkan informasi tentang suatu organisasi atau organisasi kita sendiri. Nah, jangan sampai kita tidak mengetahui bagaimana situasi dan kondisi dari komunikan kita atau penerima pertukaran informasi tersebut, sehingga mereka tidak ingin mendengarkan, yang membuat suatu komunikasi eksternal tidak akan terjadi dengan baik. Yang kedua yaitu tentunya menggunakan bahasa dan kalimat yang singkat, padat, tapi jelas. Jika menggunakan kata-kata atau bahasa yang berbelit-belit, maka itu tidak akan tersampaikan dengan baik apa pesan yang akan kita sampaikan kepada komunikan. Lalu yang ketiga yaitu mengetahui situasi dan kondisi lingkungan. Jadi jika lingkungannya tidak memungkinkan kita untuk melakukan suatu komunikasi eksternal, maka kita tidak usah untuk melakukan komunikasi yang eksternal. Lalu yang terakhir, tidak membeda-bedakan komunikan atau penerima pesan. Jadi jika budaya komunikan tersebut beda dengan kita, maka kita akan menggunakan budaya yang biasa digunakan agar komunikasi eksternal tersebut berjalan dengan baik. Nah, jika tips-tips yang saya jelaskan tadi dilakukan dengan baik, maka komunikasi eksternal antara suatu organisasi dengan publik atau khalayak ramai akan terjadi dengan baik dan akan mencapai tujuan pertukaran pesan tersebut. Mungkin
Itu saja penjelasan materi tentang komunikasi eksternal dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan penonton mengetahui tentang apa itu komunikasi eksternal dan yang lebih dalam tentang komunikasi eksternal. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.